Sementara accounting di PT Dunia Pratama Gemilang pada tahun 2011 sampai 2013. Kemudian manajer Litbang pada Koperasi Besar Indonesia, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada tahun 2013 sampai 2022. Kemudian untuk pekerjaan beliau saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana doktoral akuntansi, kemudian ketua UMKM Kecamatan Balaraja, owner bisnis Batik Lokar Tangerang Batik Balaraja, pendamping koperasi modern 2023. Di sini juga ada beberapa prestasi yang beliau dapatkan. Kemudian mungkin tanpa menunggu lama, mungkin akan saya persilahkan Bu Andini untuk menyampaikan materi-materi di malam hari ini. Untuk Bu Andini, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julianus tadi selaku moderator. Yang kita hormati bersama Bu Francisca selaku ketua dan juga Pak Agus Hermanto, tim yang mengadakan kegiatan kita pada hari. Mungkin langsung saja ya saya share screen ya Pak. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah Ibu. Oh, oke, siap. Siap, sebentar. Bu Andin, saya izin sambil kasih les ya, Bu. Oh iya, siap. Sebentar, PPT saya belum muncul. Oh. Oke, baik, sudah terlihat? PPT-nya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, baik. Sebentar. Ya, saya belum kelihatan nih materi saya nih. Sebentar. Baik, langsung saja. Kebetulan terima kasih sebelumnya kesempatan pada malam hari ini saya bisa share ke teman-teman. Jadi konsepnya mungkin diskusi ya, karena saya yakin teman-teman juga yang ada di sini para pegiat koperasi yang memang banyak juga mungkin kalau secara pengalaman bisa lebih bisa lebih lama dibandingkan saya gitu ya Pak. Nah, kebetulan memang saya terakhir itu di koperasi cabang kami waktu itu 100 cabang dan memang sudah pakai sistem semua. Jadi kalau misalnya kita jurnal itu laporan keuangan langsung jadi gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang akuntansi koperasi. Kebetulan memang saya sekarang lagi mengambil doktoral akuntansi di Untirta.
Ya, saya tuh cuma ini lagi banyak file yang dibuka. Oke, ini adalah CV saya. Kebetulan saya memang sekarang lagi disibukkan menjadi pendamping Koperasi Modern 2023. Saya mendampingi satu koperasi produsen yang ada di Serang, Banten, kebetulan di sektor udang paname. Lalu yang kedua, saya juga mendampingi secara online koperasi di Tasikmalaya, yaitu koperasi Mitra Dairi, dan memang tema pendampingannya adalah akuntansi dan manajemen keuangan. Sedangkan kalau untuk di Serang, saya fokusnya di tata kelola koperasi. Nah, kebetulan selain bekerja, kemarin itu saya memang tertarik di dunia koperasi itu bukan hanya untuk mempelajari akuntansinya, tapi saya mencoba menggali riset tentang riset tentang koperasi, di mana memang kalau bukan kita gitu ya, kalau bukan kita pegiat koperasi yang mau meriset tentang koperasi, bahkan sampai ingin membawa ke jurnal internasional Scopus, kayaknya apa ya, kayak sebuah tantangan yang luar biasa, termasuk koperasi juga menjadi main riset saya sekarang. Saya fokus di kinerja keuangan pelaku usaha mikro, ultra mikro, namun saya hubungkan dengan inklusi keuangan, literasi keuangan, juga intermediasi keuangannya itu polanya koperasi. Jadi memang koperasi ini sangat menarik, teman-teman. Jadi kalau kita bicara koperasi itu kayaknya gak selesai. Bahkan di grup aja kalau udah diskusi satu tema tentang koperasi itu berbagai pendapat muncul gitu. Lanjut. Nah, jadi apa sih sebenarnya akuntansi koperasi? Mungkin kalau kita bicara dunia akuntansi hampir sama sebenarnya dengan akuntansi perusahaan. Nah, cuman kita spesifikin lagi bahwa akuntansi koperasi itu lebih kepada sistem pencatatan, sistematis transaksi-transaksi keuangan koperasi. Ini juga dapat menggambarkan tata kelola koperasi yang baik, ya sesuai dengan prinsip dan jati diri perkoperasian Indonesia. Di mana kita tahu untuk akuntansi ini sendiri bukan hanya pelaporan, tapi kita juga sangat membutuhkan ketika kita mau menilai seberapa sehat sih koperasi kita, atau apakah kebijakan-kebijakan yang sudah kita ambil gitu ya dalam sebuah koperasi itu apakah sudah tepat. Nah, baiknya pengurus, pengelola, dan harus memang sudah memahami siklus akuntansi secara lebih menyeluruh, karena memang kalau kita bicara ilmu akuntansi itu salah satu tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat, untuk analisis, bahkan menjadi panduan ketika kita mau melakukan rencana kerja dalam 1 tahun atau bahkan rencana strategis koperasi di 5 tahun yang akan datang. Bu Andini, mohon maaf menginstruksi. Ya. Ini bisa di slideshow aja mungkin gitu. Jadi biar nanti pesertanya terlihat jelas. Kenapa, Pak? Di slideshow-nya diaktifkan Ibu. Jadi ini bisa full screen. Oh, oke. Presentasinya. Iya, ini saya dari tadi tuh nyari ininya, Pak. Baik, Di baik. pojok kanan ini Bu, sebelahnya apa ini scroll zoom ini. Di Oh, ini bawah, scroll zoom ya. Baik. di bawah ini ada scroll zoom di Bentar. yang sebelahnya notes. EndNote, ya. New share. Notes sebelahnya itu ada 4 icon Ibu. Jadi atau ini langsung tekan F5 aja Ibu. Oke. Ya. F5 dia PC screen only, duplicate. Wait.
Jadi kelihatan cuma dikit ya, Pak? Iya, coba ini Bu, Ya, tombol Bu Andin FM-nya masih ditahan. setengah. Coba di full screen. Full screen ya. Ini Ya, sebenarnya udah full screen di saya nih. tapi Sebentar. tempat kita masih setengah, Bu. Oke, Ini oke. LTF 4. Oh, itu ada menu slideshow atas sendiri, Ya, sebelahnya 4. record slideshow. Slideshow, sebelahnya record. Menu atas itu ada file, home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow. Nah, itu slideshow ditekan, Bu. Kiri-kiri, Bu. Kiri, mouse-nya di kiri kan? Kiri-kiri, terus kiri lagi. Oke. Nah, itu slideshow itu. Oke. Slideshow. Wait. Ya, itu. Ini Nah, itu memang terus menu from beginning, Bu. Ke kiri Headshot. sekali, ke kiri sekali, Bu. Kiri sekali, from beginning. Oke, Nah, bentar. ya. Sudah? Ya, Sudah, Bu. Oke. Oh, Makasih, Bu. sudah. Oke, saya yang mohon maaf. Tadi itu karena terlalu banyak file yang dibuka. Lagi banyak eh, ini apa file yang dibuka. Mohon maaf, mungkin saya lanjut ya. ya Ibu. Ya. Nah, lanjut, ini adalah karakteristik laporan keuangan koperasi. Jadi hampir sama sebenarnya, cuman bedanya itu kalau laporan keuangan koperasi itu kan lebih kepada pertanggungjawaban pengurus. Bagaimana laporan keuangan itu bukan hanya sekedar apa ya, angka yang ditampilkan, tapi lebih kepada bagaimana pengurus itu sudah bekerja dalam bulanan, tahunan, atau harian. Meskipun ini adalah kesatuan dari sebuah koperasi itu sampai menghasilkan sebuah kinerja, gitu ya. Lalu untuk laporan keuangan koperasi juga tentu harus bisa memenuhi aspek kebutuhan dari pihak internal dan maupun eksternal. Gitu. Nah, pihak internal bisa jadi seperti laporan keuangan koperasi itu wajib hukumnya ketika kita mau melakukan RAT. Nah, minimal biasanya itu kita bisa share laporan keuangan pas RAT itu sama anggota sehingga mereka bisa menilai. Dan meskipun eh, selain pihak internal, tentu pihak eksternal, apalagi kalau koperasi besar itu kan kita audit saja harus pakai auditor yang memang biasa Big Five gitu, yang tidak bisa auditornya itu kita yang nentuin gitu, karena ada standarnya sendiri gitu. Nah, selain itu, laporan keuangan juga pasti berguna untuk anggota karena ketika misalnya kita adalah anggota yang memang real banyak berkontribusi terhadap koperasi, salah satunya adalah kita menyimpan misalnya simpanan deposito atau kita memberikan penyertaan modal gitu ya. Harapannya kan bagaimana caranya kita menilai bahwa koperasi yang sudah kita investasikan tadi gitu ya, itu berjalan dengan uh, kinerjanya sesuai dengan harapan. Nah, makanya saya itu kadang bagaimana sih kita menentukan atau melihat koperasi mana yang harus kita akses gitu ya kalau kita mau nabung misalnya atau kita promosikan gitu. Jadi jangan sampai kita mempromosikan yang salah juga gitu ya. Nah, salah satu faktor yang utama ya kita lihat laporan keuangannya gitu. Harapannya ya laporan keuangan itu ya kalau koperasi kan kita harus selain akuntabel kan kita harus transparan. Nah, beberapa koperasi di kita itu laporan keuangan sudah di-share di website mereka masing-masing. Nah, terus bagaimana anggota kalau memang koperasinya itu belum bisa update? Ya minimal bukan laporan keuangan secara utuh deh, kayak saldo dia, mau saldo simpanan sukarela dan lain-lain. Itu bagaimana kita bisa melihat transaksi yang up to date gitu. Nah, makanya koperasi saat ini itu harus mau tidak mau itu harus lari ke digital. Digital itu mahal, Bu. Wah, sekarang banyak. Sekarang sudah banyak aplikasi koperasi berbasis digital dengan berbiaya murah. Jadi tinggal kita
kita pilih sesuai kebutuhan. Kalau memang koperasi besar dengan cabang banyak, ya pasti kita sudah harus meng-hire, membuat sistem sendiri sesuai dengan kebutuhan koperasi. Tapi kalau Bu, koperasi saya hanya ya kita budgetnya hanya sekian, ya kita bisa kok cari bayi-bayi. Karena untuk sekarang aplikasi untuk laporan keuangan koperasi itu sudah bukan barang baru gitu ya untuk dunia digital saat ini. Nah, ini kalau kita bicara ruang lingkup. Nah, jadi kalau koperasi itu kita tahu ada IFRS. Jadi kalau koperasi itu kita patokannya masih di SAK etap. Jadi SAK etap itu dia pertama cirinya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Mungkin dia lebih sederhana dibandingkan IFRS untuk patokannya PSAK. Karena kalau kita perusahaan-perusahaan atau PT pasti udah ngaruhnya ke PSAK. Bahkan apalagi kalau kita memang konsepnya adalah perusahaan yang sudah go public, tentu sudah semakin banyak persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Sedangkan kalau koperasi itu kita masih SAK etap. Sehingga SAK etap ini nanti kalau memang kita sudah menjadi koperasi yang besar, yang asetnya udah miliaran dan triliunan, pasti hal yang pertama ditanya itu bagaimana proses akuntansi ini berjalan dan bagaimana pengawasannya. Nah, tentu akuntan publik juga di situ harus dilibatkan selain dari satuan pengendali internal gitu. Jadi untuk mengawasi transaksi akuntansi dan lain-lain itu bukan hanya tugas seorang manajer pembukuan atau tugas seorang kasir, tapi di koperasi juga biasa kita siapkan namanya satuan pengendali internal. Jadi sebelum ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, gitu. Jadi dari evaluasi manajemen dari internal dulu yang bisa kita maksimalkan, gitu. Nah, jadi kalau koperasi masih SAK etap. Kalau untuk aturan-aturan sebenarnya sekarang itu kalau untuk aturan itu sekarang tidak hanya Permen 12 nomor 2015 ya. Ini sudah banyak perubahan. Saya juga baru dapat juga informasi dari kementerian terutama untuk KSPPS banyak sekali aturan-aturan baru sekarang tentang akuntansi. Nanti kalau mau bisa saya share. Nah, ini adalah perbedaan secara umum ya. Apa sih yang membedakan PSAK umum atau dia adalah SAK etap. Nah, materi ini juga nanti akan saya share. Secara komponen ini sama ya. Tetap ada 5. Cuman mungkin kalau untuk SAK umum dia lebih kompleks ya. Kalau untuk laporan keuangan koperasi itu kita seperti kita kenal itu tinggal neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Lalu kalau misalnya terdapat pertanggungjawaban, tentu kalau koperasi kan kita untuk mengurus pertanggungjawabannya itu kepada anggota. Pencatatan dasarnya aktual sama ya dengan PSAK. Prinsipnya going concern sama juga. Nah, cuman bedanya itu SAK etap lebih sederhana. Karena SAK etap juga digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang masih skalanya masih skala kecil gitu. Jadi dibuat lebih sederhana. Nah, kalau untuk prinsip dasar pencatatan akuntansi, kita tetap mengenal dengan double entry. Jadi kalau misalnya double entry itu pasti kita ada double catatan. Jadi kalau ada satu yang di debit, pasti ada satu lagi yang di kredit. Contoh kayak pembelian, pasti kalau misalnya kita pembelian barang, kalau misalnya pembelian perlengkapan, pasti perlengkapan debit, terus kalau dibeli secara uang cash, pasti cashnya yang kredit gitu. Jadi pasti mau dia pakai PSAK atau pakai
yang etap, double entry itu pasti dipakai. Nah, terus kalau untuk pencatatan accrual basis itu artinya adalah transaksi itu dicatat berdasarkan kejadian, meskipun kita belum terima uangnya. Misal ada orang beli barang tapi masih dia utang. Nah, apakah kita catat ketika dia bayar utang gitu ya? Nah, ketika transaksi itu terjadi, maka itu kita wajib mencatat transaksi tersebut meskipun uangnya belum kita terima. Jadi bisa kita namakan akunnya akun piutang gitu. Nah, ini adalah selanjutnya, ini adalah 10 ya ketentuan syarat ya. Apa yang harus dipenuhi informasi tersebut. Yang pertama, laporan keuangan itu harus bisa dipahami. Jadi buat apa laporan keuangan yang bagus gitu, covernya segala macam, tapi kita bacanya aja sulit gitu, atau sengaja dibuat sulit untuk dipahami, itu jangan, karena informasi laporan keuangan itu ya kalau bisa dibuat dengan bahasa yang bisa kita pahami atau memang yang sering dipakai gitu. Kedua, relevan. Tiga, materialistis, artinya sesuai dengan materinya gitu. Lalu harus andal. Terus substansinya itu harus mengguli bentuk, artinya ya sesuai dengan substansi. Kalau memang meskipun kalau memangnya mahal ya sesuai dengan nilainya mahal, walaupun secara ya lalu pertimbangan sehat itu artinya setiap keputusan keuangan yang kita ambil itu berdasarkan pertimbangan. Ketika kita mau membeli barang, nah kadang-kadang kita seolah-olah tuh ya kita beli aja deh daripada kita sewa. Nah, padahal itu ada beberapa kebijakan sewa pun itu bisa ternyata itu adalah pertimbangan yang terbaik ketika memang perusahaan tersebut belum mampu gitu untuk membeli. Nah, makanya ketika misal awal-awal kita buka cabang, biasanya kita sewa dulu di di daerah tertentu, misalnya sewa rumah atau ruko sesuai dengan standar kita. Nah, lalu ketika memang cabang tersebut berkembang, bahkan sampai cabang itu mandiri gitu ya, nilai simpanan bisa mencapai lebih besar dibandingkan nilai pembiayaan yang kita gulirkan. Nah, itu bisa kita bangunan kantor menjadi kantor tetap sekaligus menjadi aset tetap. Jadi artinya ya setiap keputusan keuangan yang kita ambil itu tentu dengan pertimbangan yang matang. Lalu harus lengkap. Jadi kalau dari bukti transaksi nggak bisa tuh bukti transaksinya itu nggak selesai atau harusnya sudah terbayar tapi masih dalam bentuk invoice. Harusnya kan sudah dalam bentuk bukti keluar kas ataupun kwitansi gitu. Karena kalau bentuk invoice apa buktinya kalau itu sudah dibayar gitu, sehingga kelengkapan administrasi dalam akuntansi juga penting. Lalu dapat dibandingkan. Nah, kenapa informasi keuangan itu harus dapat dibandingkan? Jadi kalau kita itu menganalisis perkembangan tahun ke tahun, tentu kita ada format yang memang sudah kita seragamkan sehingga mau pengurusnya beda dari tahun kemarin dengan hari ini, laporan keuangan itu tetap sama. Jadi bisa kita compare gitu tahun kemarin dengan tahun ini gitu. Lalu tepat waktu, tentu itu ini kalau memang kita standarnya setiap bulan itu laporan keuangan harus tanggal 5, ya itu jangan sampai terlambat. Karena keterlambatan penyajian laporan keuangan itu bisa menjadi salah satu indikator ada masalah pada kinerja keuangan itu sendiri. Misal dari akuntingnya nggak selesai atau dari bukti yang nggak lengkap, itu bisa memperlambat laporan juga. Atau ada transaksi yang ditunda-tunda ketika akhir bulan baru mau diselesaikan. Nah, itu jangan juga. Makanya laporan harian itu ya dikerjakan harian.
laporan mingguan yang kita kerjakan seminggu sekali. Entah itu rate-nya kita tinggal atur aja ritmenya gitu. Kalau memang laporannya Senin ke Kamis berarti laporan di Jumat. Tinggal diatur seperti itu. Lalu ada tadi keseimbangan antara biaya dan manfaat yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya adalah ini adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ini beda-beda. Kapan dia diakui? Nah, transaksi diakui ketika ada proses pembentukan pos akun neraca atau laporan PHU atau punya nilai biaya yang dapat diukur, dimanfaatkan secara ekonomi ketika pos itu mengalir dalam koperasi. Nah, kapan itu diakui? Misal transaksi kita terima uang simpanan pokok pada hari ini. Nah, itu pengakuannya ya pada hari ini kita langsung ada pencatatan. Gitu. Pengukurannya nominalnya berapa? Gitu. Penyajiannya berarti kita simpan nih jurnalnya di pos apa gitu ya. Nah, pengungkapannya kapan ya kalau laporannya up to date gitu ya, kita bisa tinggal cetak. Nah, anggota nyimpan bisa tinggal print gitu. Jadi ini prinsip sederhana, tapi ketika ini ada satu hal yang terlewatkan, itu ada proses akuntansi yang hilang gitu. Nah, ini adalah flowchart. Jadi kalau kita lihat di sini, ini nih, misalnya ada transaksi anggota atau non anggota. Kenapa saya sebutin sini non anggota? Ini sebenarnya flowchartnya seolah karena transaksi kita bisa dengan anggota ataupun bukan ya. Contoh, ketika kita berhubungan dengan mitra. Dengan mitra kerja, tentu kalau kita dengan mitra kerja, ya harapannya mitra kerja tersebut kita rekrut menjadi anggota. Tapi kalau misalnya kita usahanya kayak koperasi konsumen, yang siapa saja boleh beli gitu ya, orang lewat beli ya itu nggak apa-apa juga. Gitu. Ketika ada transaksi, pasti ada bukti transaksi yang dikeluarkan. Lalu ke jurnal, buku besar, neraca saldo, nanti ada penyesuaian-penyesuaian sebelum kita neraca saldo penyesuaian, lalu ke lalu ke jurnal lagi, nah akan memunculkan laporan keuangan. Nah, tapi teman-teman, flowchart ini sebenarnya bisa putus untuk saat ini, gitu. Jadi, kadang-kadang kita tidak perlu lagi melewati semua alur yang ada di sini, gitu ya. Karena dengan dunia teknologi, ya, dengan digital accounting untuk saat ini pakai sistem gitu ya, sistem keuangan itu si kasir atau kan petugas itu udah cuma tinggal input aja pembelian ini debit kredit udah selesai gitu. Jadi karena mereka sudah pakai sistem sudah bisa masuk ke pos masing-masing. Mana yang akan mengubah neraca, mana yang akan mengubah PHU gitu. Jadi namun secara logika berpikir gitu ya, kita sebagai pengelola koperasi, pengurus koperasi, pengawas koperasi ini harus paham juga terkait kemana transaksi sampai ke output laporan keuangan yang akan dihasilkan. Karena semakin kita memahami flowchart, maka kita akan bisa melihat strategi mana yang sekiranya atau transaksi mana yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan PHU. Gitu. Kita bisa membaca. Makanya salah satu tujuan laporan keuangan itu bisa kita download ya untuk kita ukur analisisnya. Lalu bagaimana kalau kita belum punya sistem? Bisa kok dengan Microsoft Excel, tapi tentu dengan berbagai dilema ya. Karena bukan menjadi rahasia umum ketika suatu apalagi kalau operasinya udah asetnya udah banyak gitu ya, dia masih mempertahankan tradisionalisme dengan masih menggunakan Excel. Akhirnya rumusnya tuh detak-atik gitu ya. Nah, itu sangat rentan dengan terjadinya fraud. Jadi dengan kemudahan digitalisasi saat ini itu sebenarnya lebih mudah alat kontrol kita. Karena kan kita tidak mungkin membuka
rumus satu-satu kadang kan gitu. Meskipun kadang-kadang Microsoft Excel juga masih tetap kita butuhkan untuk membuat beberapa analisis rasio atau untuk kita lihat gitu, compare mau bulan per bulan ataupun mau tahun ke tahun gitu. Nah, ini laporan keuangan ya yang sesuai etap. Tentu kita yang tadi ya 5 ada neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga laporan atas laporan keuangan. Gitu. Ini biasanya, apalagi kalau kita sudah pakai auditor eksternal tuh, biasanya dia banyak banget tuh catatan atas laporan keuangannya yang detail banget. Sehingga ketika tahun depan misal kita ada perubahan auditor gitu ya, pasti yang dilihat itu CA, LK-nya dulu, catatan atas laporan keuangan dulu. Karena biasanya itu akan berisi tentang akun-akun yang sekiranya orang ketika baru lihat tuh pasti mikir, ini akun apa sih sebenarnya? Tuh. Atau kenapa sih ada nilai yang begitu besar di akun ini? Biasanya ada penjelasan-penjelasan gitu. Dan sistem akuntansi apa yang dipakai gitu, itu juga bisa. Nah, ini kita lihat bahwa kalau kita bicara akuntansi pasti kenal dengan akun real dan akun nominal. Sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, kalau akun real itu sederhananya itu ya ketika kita mencatat akun real itu ya ada dia itu ya ada fisiknya gitu. Kalau memang berbentuk uang ya uang, kalau dia berbentuk meskipun ada juga yang apa ya non fisik seperti haki gitu ya, dia tapi bisa diuangkan, bisa di apa ya, dia bisa menjadi nilai. Nilai itu real ada gitu. Atau bahasa sederhananya akun real adalah akun neraca gitu. Jadi 1, 2, 3 aset, modal dan utang itu kita sebutkan akun real. Makanya akun real itu kalau dalam laporan keuangan biasanya itu menggambarkan berapa sih aset koperasi tersebut gitu. Itu dilihat ya dari akun real. Sedangkan kalau akun nominal itu dia lebih kepada yang sebenarnya fluktuatif. Jadi seperti akun pendapatan dan akun biaya. Nah, kenapa? Karena ketika misalnya pendapatan sudah dikurangi biaya, udah memunculkan PHU, karena PHU-nya muncul menjadi penambahan modal, sehingga ketika di awal tahun pasti akun nominal itu kembali ke 0. Gitu. Sedangkan akun real mau awal tahun pasti punya saldo. Itu ya, itu yang membedakan, yang mendasar. Kenapa disebutkan akun real dan akun nominal. Itu. Nah, ini akun-akun dalam koperasi. Ini yang paling sederhana sebenarnya ya. Kalau koperasinya sudah besar dengan berbagai dilema, itu pasti akunnya makin banyak lagi. Pas dari kas pasti udah ada kas, bank A, bank B, bank C, giro A, giro B, giro C gitu ya. Itu pasti udah ada. Atau bahkan surat-surat berharga lain gitu ya, perlengkapan, peralatan sampai ke software, sistem, haki. Kalau dia punya aset yang tidak berwujud gitu ya, ini masuk ke situ semua. Kalau ini kan lebih seperti masih sederhana gitu. Nah, kalau utang sama utang usaha, utang bank, simpanan sukarela. Tapi kalau kita punya berbagai contoh, misal kalau koperasinya fokus ke KSP atau KSPPS, pasti liability-nya banyak. Selain simpanan sukarela, pasti biasanya dia ada simpanan berupa deposito, berupa simpanan berencana, atau simpanan-simpanan lain gitu, yang merupakan titipan dari anggota. Loh, titipan dari anggota itu kita anggap di liability atau di hutang karena mau sukarela atau dia berjangka 1 tahun gitu atau 6 bulan, itu suatu waktu akan
suatu waktu itu mereka akan kita kembali, sehingga mau tidak mau ya kalau posisinya liabilities itu jangan sampai gitu ketika orang mau ambil uang yang dititipkan atau ketika kita punya utang usaha ke bank, nah kasnya nggak ada gitu. Makanya ini juga harus benar-benar kita perhatikan komposisi ini gitu. Lalu yang terakhir ada dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan, dana pegawai. Nah, dana-dana ini biasanya kita dapatkan dari ketika koperasi sudah ada untung, biasanya ada presentasi tertentu yang masuk ke dana-dana tersebut gitu. Contoh misal koperasi SHU-nya 1 miliar. Nah, 10% misalnya untuk dana pendidikan karyawan gitu atau dana pendidikan anggota. Nah, ini juga bisa kita simpan menjadi liabilitas karena itu akan menjadi kewajiban kita dan kita wajib mengeluarkan gitu. Lalu selanjutnya ada modal. Nah, di sini kalau kita bicara modal ya. Nah, ini ada modal. Modal itu bisa terdiri dari simpanan pokok, wajib, sumbangan, penyertaan, atau cadangan. Gitu. Nah, untuk pendapatan ini sederhananya ya pendapatan dari partisipasi bruto, neto, atau pendapatan non-anggota kalau memang kita punya bisnis lain. Atau ada juga di sini biasanya pendapatan lain-lain. Lalu kalau beban juga banyak, tentu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Karena untuk akun-akun ini sangat fleksibel gitu. Untuk penomoran pun ada yang 1 aset, 2 utang, 3 modal gitu ya, 4 pendapatan, 5 beban. Ada juga sampai 6 gitu. Nggak ada masalah selama tidak terlalu nggak mungkin juga aset tiba-tiba ada di nomor 5 gitu ya. Nah, jadi yang penting secara aturan kita tidak menyalahi susunan-susunan ini karena ini sudah dibakukan gitu. Nah, apalagi salah satu prinsip laporan keuangan tadi kan harus bisa dapat dibandingkan. Jadi jangan sampai ketika pergantian pengurus gitu ya, kadang-kadang ada akun yang tiba-tiba ya kalau sesuai kebutuhan ada akun baru nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga penyesuaian-penyesuaian. Misal tadinya akun A dengan akun B itu satu. Ternyata ketika sudah banyak itu transaksinya akhirnya dipisah. Itu lebih bagus gitu karena kita yang tahu tuh semakin banyak atau apa sih transaksi yang terjadi. Nah, itu juga yang perlu kita buatkan akun khusus karena itu akan memudahkan kita ketika kita mau mengkontrol transaksi tersebut. Nah, ini contoh-contoh ya untuk jenis transaksi koperasi ke anggota. Jadi kalau transaksi setoran, tentulah ini kayaknya Bapak Ibu sudah paham sekali ya terkait ini. Mungkin ya transaksi setoran, terus pelayanan, apalagi kalau kita misalkan SPPS, penyaluran anggota, penyaluran uang, lalu mereka bayar, itu kan dalam 1 hari itu pasti banyak banget. Gitu, ada yang nyimpan, ada yang ambil gitu, belum kasir, belanja ini, belanja itu gitu ya. Tentu banyak gitu. Nah, koperasi non anggota bisa penjualan barang atau kita juga bisa kayak beli peralatan kantor gitu atau beli perlengkapan atau kita kerjasama dengan mitra bisa membangun kantor gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah transaksi. Nah, ini adalah tadi transaksi-transaksi yang sehari-hari bisa kita temukan. Meskipun case-nya pasti setiap koperasi itu berbeda ya. Koperasi produsen seperti apa, koperasi konsumen seperti apa, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, atau koperasi KSPPS gitu ya, pasti berbeda. Tapi meskipun dengan jenis usaha yang berbeda, secara akuntansi itu ruhnya itu tetap sama. Cuman mungkin penambahan akun-akun khusus, kalau misalnya koperasi produsen, pasti kita
sudah menghitung HPP-nya berapa gitu ya, sehingga ada perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan koperasi jasa yang hanya jual barang. Oke, nah ini selanjutnya adalah komponen-komponen ekuitas. Jadi kalau kita bicara ekuitas itu terdiri dari apa saja sih ekuitas koperasi? Pertama pasti simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah yang menentukan bahwa seseorang itu masuk menjadi anggota koperasi. Gitu. Meskipun simpanan pokok itu pasti tidak bisa diambil selama dia masih menjadi anggota. Nah, sekarang ini kan fenomena untuk simpanan pokok banyak koperasi-koperasi baru itu gak apa-apa deh simpanan pokok murah saja. Ada yang hanya 10.000, ada yang 20.000 untuk memikat gitu bahwa siapapun bisa menjadi anggota koperasi. Atau kalau kita memang punya strategi lain ya simpanan pokok misalnya minimal 500.000 nggak apa-apa selama itu sudah kita tentukan di anggaran dasar gitu. Lalu simpanan wajib. Untuk simpanan wajib itu sifatnya ada yang bulanan, ada yang ketika mereka akses pembiayaan saja, nah itu tinggal diatur saja gitu kebijakannya gitu. Biasanya ada di AD, di ART ataupun Persus. Kita kuatkan gitu sesuai kebutuhan koperasi. Nah, terus kalau misalnya ada hibah gitu ya, nah ini juga masuk ke modal gitu. Seperti kemarin saya mendampingi koperasi susu ya, itu dia juga menerima hibah berupa peralatan atau lebih ke mesin produksi susu ya yang nilainya miliaran gitu dari pemerintah Jerman ke Tasik lalu ke koperasi. Nah itu bisa menjadi bisa menambah gitu ekuitas makanya koperasinya akhirnya modalnya ekuitasnya menjadi tinggi gitu. Nah kalau untuk hibah sendiri ya kalau untuk hibah ya tidak semua koperasi juga ada dana hibah itu tergantung bagaimana kita transaksi ini terjadi atau tidak tapi biasanya akunnya tetap kita siapkan. Nah, lalu SHU tahun berjalan. Nah, ini untuk sementara sih dia bisa masuk ke ekuitas. Karena misalnya sudah tahun ke-6 SHU berjalan itu misalnya 600 juta. Pasti dia pasti bisa menjadi modal koperasi untuk menunjang modal kerja koperasi tersebut. Nah, dana cadangan. Nah, dana-dana cadangan ini yang tadi kita bilang bisa kalau ketika kita koperasinya untung, jangan lupa gitu. Harus wajib mencadangkan sesuai dengan apa yang tercantum di AD atau di ART. Biasanya dana cadangan itu sekitar 20% dari keuntungan. Nah, ini sangat berguna sekali gitu ya untuk dana cadangan koperasi selain untuk pengembangan koperasi ke depan gitu. Jadi cadangan ini kan menjadi ekuitas koperasi yang tidak perlu dibagikan ke anggota gitu ya. Untuk pengembangan koperasi kalau koperasi mau buka cabang lagi gitu atau koperasi mau berinvestasi mau bangun gedung sendiri, nah bisa gitu. Nah, dari setiap transaksi dari koperasi pasti ujung-ujungnya itu adalah yang kita harapkan adalah SHU. Berapa sih SHU-nya gitu. Karena kadang-kadang kalau menjadi pengurus tuh pasti kita sangat sangat fokus gitu ya. SHU-nya berapa sih, labanya berapa sih gitu. Karena tentu kita punya pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai harapannya kan SHU itu setiap tahun meningkat gitu. SHU walaupun misalnya SHU-nya tidak meningkat karena ada pembukaan cabang baru gitu ya masih banyak biaya. Nah itu sih selama kegiatan itu nanti hanya secara prospek bisnis itu akan menguntungkan gitu ya, gak apa-apa gitu. Anggaplah ya SHU ini
bisa nanti kita terima di 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Nah, tapi tentunya ini yang harus kita pahami juga. Jadi, kenapa kita setiap tahun itu harus menganalisis gitu. Kita laba sampai bulan ini berapa sih? Apalagi ketika bulan depan itu udah mulai ada tunjangan hari raya, misal untuk para karyawan. Tentu gitu kan akan mempengaruhi karena yang tadinya misalnya SAU-nya udah gede, tiba-tiba kan berkurang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di periode akuntansinya gitu di Desember bisa kita kejar ya. Yang penting kan nilai akhirnya meskipun di kemarin-kemarin udah kita cicil gitu. Jadi rencana laba itu bisa kita split kan gitu. Saya cabang ini rencana atau proyeksi laba di bulanan ini tuh berapa sih gitu. Ya minimal kita jangan jauh karena kalau kita bicara secara global gitu ya. Nah, tentu kita harus split gitu. Makanya kalau kita punya rencana kerja atau laporan gitu ya, tidak langsung ke konsolidasi, tapi pasti cabang per cabang itu ada. Atau unit-unit bisnis lain ada gitu. Jadi kalau memang kita banyak unit usahanya itu bisa. Nah, per unit usaha itu bisa kita evaluasi gitu. Nanti kita bisa lihat akun mana yang sekiranya ternyata banyak transaksi yang tidak produktif gitu. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, ini metode pembagian SAU ya. Ini juga sebenarnya sudah tercantum di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga atau kita bisa buatin versus khusus gitu ya untuk ini apabila ada perubahan gitu. Nah, ini contoh-contoh transaksi ya. Misalnya koperasi membuka toko, menjual barang gitu ya. Nah, ini penjualan kepada anggota sekian, penjualan non anggota ceritanya ini koperasi konsumen misal. Nah, SHU dari anggota 148 juta, SHU non anggota 62 juta. Nah, apakah gitu anggota juga yang SHU non anggota itu wajib dibagikan juga gitu. Ya tentu karena itu berkontribusi terhadap SHU keseluruhan. Sehingga kalau kita ukur berapa sih SHU tahun ini, kita kan nggak pisahin. Oh SHU-nya 1 miliar bisa. Nah dari SHU 1 miliar lah yang akan kita split lagi sesuai dengan apa-apa yang tercantum di anggaran dasar gitu. Contoh misalnya di sini, oh anggota eh, anggota 50%, cadangan koperasi 10%, dana pengurus 10%, dana karyawan 10%, dana pendidikan 10%, dana pembangunan, dana sosial 5%. Dan angka ini tentu tidak harus seperti ini gitu ya, yang penting diatur di anggaran dasarnya seperti apa, atau kalau memang ada perubahan ya silahkan dirapatkan gitu ya komposisinya seperti apa. Misal Bu tidak bisa untuk dana karyawan 10% karena ternyata karyawannya jumlahnya udah banyak banget gitu kan. Misalnya akhirnya ketika karyawannya sudah banyak jadi dirasa sangat kecil sekali gitu. Nah, ini bisa misalnya dana karyawannya jadi 15 gitu atau 20 gitu ya. Untuk dana pendidikannya mau 5%, 5%, 5% atau anggota 40%. Nah, itu disesuaikan saja gitu. Atau dana pengurusnya 5%. Nah, itu sesuai kesepakatan aja. Gitu. Yang penting sih tidak terlalu jauh dari tidak terlalu jauh dari aturan yang ada atau kebiasaan-kebiasaan prinsip keadilan ya, prinsip keadilan yang tetap harus kita utamakan di koperasi. Makanya itu kan salah satu bagian dari 7 prinsip koperasi gitu. Nah, ini contoh perhitungan, ini jasa modal anggota ya. Ini
hanya contoh kalau memang dia KSPPS atau dia produsen atau lain-lain itu pasti kontribusinya beda ya. Hitungannya juga bisa disesuaikan. Gitu. Yang penting maksudnya itu transaksi anggota berapa sih kontribusi. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita KSPPS itu biasanya ada kontribusi simpanan simpanan ke modal koperasi gitu, lebih kepada wajib ya. Itu pasti ketika SAU-nya simpanan wajibnya gede gitu ya, SAU-nya bisa mendapatkan lebih besar gitu dibandingkan dia yang simpanan misalnya sukarelanya yang paling besar gitu. Nah, itu biasanya di SAU juga tidak terlalu karena sukarela itu kan kita bukan di ekuitas ya, tapi adanya di utang gitu, di titipan. Nah, ini contoh ya, laporan neraca di koperasi. Ini masih sangat sederhana sekali karena kalau kita bicara cash ya, itu cash-nya itu ya based on apa yang terjadi di koperasi tersebut. Gitu. Jadi ketika awal gitu, saya mau cerita sedikit ketika saya biasa gitu ya baca laporan keuangan itu angkanya MM-an gitu ya. Ketika lihat 1 triliun miliar gitu ya. Nah, ketika pendampingan ternyata kembali ke yang 1 juta, 2 juta gitu ya. Dan itulah akhirnya saya mencoba, oh iya, jadi sebagai seorang pendamping itu harus bisa berpikir logika kita itu menjadi mereka gitu dengan kondisi koperasi yang tentu different ya, beda-beda banget gitu. Jadi untuk hire-nya pun gitu, makanya saya ini kebetulan untuk Bapak Ibu yang hari ini bergabung gitu ya, kita kan dari beraneka ragam dari banyak dari mana-mana gitu ya, ada yang dari Dinkop gitu, ada yang juga pendamping, ada juga memang dia pengawas, pengelola ataupun pengurus koperasi yang majemuk gitu. Jadi sengaja dibuat sederhana karena kalau misalnya udah ke SPPS yang udah triliunan, pasti neracanya aja gitu ya kadang udah nggak cukup gitu laporan 1-2 lembar itu udah nggak cukup karena banyak akun gitu yang dia detailkan gitu. Nah, meskipun secara prinsip pasti ya laporan neraca itu pasti ada 3 poin gitu. Yang kanan itu kalau di sini kelihatannya kiri ya. Yang kiri ya pasti ada di aktiva, yang sebelah kanan itu ya kewajiban gitu. Ada kewajiban itu ya ada kewajiban lancar atau utang lancar, utang pendek ya, jangka pendek atau utang jangka panjang. Sedangkan kalau ekuitas juga ada di sini bilang modal, simpanan pokok, wajib, cadangan, hibah, SAU tahun berjalan. Gitu. Jadi akun-akun ini tentu sangat bisa ada penambahan, ada pengurangan gitu ya, disesuaikan. Makanya ketika transaksi sudah semakin kompleks ya, biasanya sistem keuangannya pun dia building gitu, bikin baru gitu. Jadi dia nge-hire orang IT khusus gitu untuk membuat laporan keuangan atau sistem informasi koperasi itu secara detail gitu dan dia biasanya berhubungan dengan berbagai divisi gitu. Jadi bukan hanya laporan keuangan gitu. Jadi lebih kompleks untuk analisis manajemennya juga ada, untuk perhitungan KPI per karyawan juga bisa muncul gitu, sehingga bisa muncul bonus atau kelihatan juga cabang-cabang mana yang sekiranya ada trouble di misal NPL-nya lebih besar dibandingkan rata-rata. Nah, itu bisa kita setting gitu. Misalnya ketika kita buka di kolom NPL nanti ada cabang-cabang tertentu itu nge-warning gitu.
ini udah lebih dari sekian nih gitu kan. Nah, termasuk ketika kasir, jangan sampai lupa untuk bayar kewajiban, misal bayar mobil, ada cicilan mobil, sewa kantor segala macam. Itu dia ada not khusus gitu. 3 hari lagi jatuh tempo atau apa. Kita bisa setting alarm-alarm kewajiban-kewajiban itu sehingga apa ya? Sehingga transaksi itu menjadi efisien dan efektif. Kan kita tidak perlulah bayar denda selama kita mampu gitu ya. Gitu. Denda keterlambatan itu kan ke bagian dari apa ya? Bisa kalau bukan kesengajaan itu kan bagian dari kelalaian gitu. Ya. Nah, itu. Dan ini juga PHU. Nah, PHU tentulah pendapatan dikurangi biaya. Gedean mana? Kalau gedean pendapatan pasti untung, kalau gedean biaya pasti rugi. Udah sederhananya itu aja. Gitu. Makanya kalau kita bicara akuntansi, coba berpikir ilmu akuntansi itu dari yang sederhana dulu. Gitu. Jadi jangan dibuat aduh ruwet gitu. Kalau udah mikir debit kredit apa sih gitu ya. Gitu. Itu makanya saya kadang suka ingat kalau kita belajar akuntansi dulu gitu ya pakai 5 jari. 5 jari itu apa? Misal kayak ini kan aset ya. Ini yang satu nih, ini aset dan ini aset, ini utang, ini modal, ini pendapatan, ini biaya gitu. Nah, ini 2 nih saya tandain di bawah. Jadi kalau dia bertambah itu pasti debit gitu. Jadi kalau dia mau aset ataupun mau biaya nambah itu dia pasti ada di debit. Sedangkan kalau utang nambah dia pasti di kredit, ya kan? Gitu. Terus termasuk ekuitas juga kan kalau nambah dia di kredit. Nah ini jadi seolah-olah yang atas nih yang berdiri itu ya utang, modal, pendapatan. Gitu. Sedangkan aset dan biaya itu ada di bawah. Itu kalau kita dulu anak akuntansi gitu diajarkan gimana sih cara kita belajar sederhana debit kredit gitu. Gitu. Termasuk yang tadi yang akun real dan akun nominal itu kan apa sih gitu. Ternyata ketika saya jelasin, ya akun real itu ketika awal tahun pasti ada nilainya kok. Kasnya berapa, banknya berapa. Tapi pendapatan belum dapat dong, gitu. Biaya belum ada dong, karena kita mulai dari nol. Gitu. Jadi dia disebut nominal karena aslinya itu hanya akun sementara. Sedangkan akun real gitu, yaitu mau kita minus pun gitu ya ada nilainya. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita memahami rasio keuangan. Jadi kemarin saya lihat beberapa laporan keuangan gitu ya dari koperasi itu dia hanya menunjukkan neraca, PHU, sama perubahan ekuitas gitu ya. Karena CALK kemungkinan nggak buat, tapi kalau laporan arus kas itu ada. Atau CALK harusnya sih buat gitu kan, walaupun misalnya versi sederhananya koperasi gitu. Karena kadang-kadang ada transaksi yang takutnya ketika ada peralihan orang gitu ya, dia nggak ngerti di akun ini biasanya ada riwayatnya gitu. Jadi sebenarnya itu penting. Jadi informasi akuntansi itu penting banget untuk menolong bagaimana kinerja organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, untuk rasio keuangan ini, Bapak Ibu sekalian, jadi rasio keuangan ada berapa sih? Nah, rasio keuangan itu ada 5. Itu tujuannya untuk apa? Jadi kita gimana untuk mengukur apa sih kinerja keuangan kita posisi saat ini gitu, likuiditasnya bagaimana, kelancaran. Kadang ada juga orang yang asetnya banyak tapi dia nggak mampu bayar utang gitu. Kenapa? Karena kemampuan dia bayar jangka pendeknya itu nggak ada, misal kasnya nggak ada, kasnya dikit banget gitu dengan utang jangka panjangnya yang banyak banget. Nah ini kan juga kendala gitu. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan tidak hanya melulu oh ini angka ini, ya bagaimana kita tahu gitu angka ini bermasalah. Makanya untuk tahu apa yang terjadi, kita bikin rasio keuangannya seperti apa. Ini sangat penting banget. Dan kalau kita memahami rasio ini, pasti hasil PMCAS-nya bakal bagus.
Karena untuk analisis keuangan, nah yang di Pemkes kan rasio likuiditas, dalam solvabilitas, dan lain-lain selain tata kelola atau manajemen koperasi itu sendiri. Nah, yang pertama nih, rasio likuiditas. Jadi likuiditas itu, nah bagaimana sih koperasi itu ukur kemampuan jangka pendek? Tadi kan ada, jadi di sini ada 3 rasio yang bisa kita lihat. Current ratio itu membandingkan nih aset lancar dibagi utang lancar atau kewajiban jangka pendek, berapa persen dia dapat gitu. Jadi kalau misalnya rasionya gitu ya, semakin kecil rasio berarti ya kemampuan likuiditasnya itu kecil. Nah, contoh, misal aset lancar kita uang kas atau bank itu 100 juta. Liabilitas kita juga 100 juta. Pasti kan hasilnya 1 tuh, gitu kan? Dikali 100%. Nah, berarti kan hasilnya 1. Gitu. Nah, berarti kita punya rasio kita itu hanya mampu membayar kewajiban jangka pendek 1 kali. Gitu. Makanya di rasio lancar ini ada beberapa kriteria. Yang bagus tuh berapa sih? Gitu. Makanya kalau yang sekarang, Pemkes yang sekarang kalau nggak salah self-assessment ya. Jadi kalau self-assessment itu ya harapannya si koperasi bisa mengukur atau menilai dirinya sendiri. Gitu. Atau yang lebih sederhananya gitu, manajer akuntansi ataupun pengurus ya bendahara itu bisa kita bikin rumus khusus di Excel gitu. Rasio lancarnya seperti apa. Terus rasio cepat apa gitu, quick ratio. Nah, quick ratio itu adalah untuk menghitung kemampuan jangka kemampuan perusahaan memenuhi jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Gitu. Jadi kalau tadi aset lancar itu ada persediaannya di situ. Gitu. Jadi ada rumusnya ya. Jadi dia lebih kepada karena kan persediaan itu masih ada di aset lancar. Gitu. Nah, ya logikanya ya kalau quick itu lebih cepat lagi. Jadi ya dikurangi persediaan berarti kan tinggal uang kas dan bank biasanya. Nah, terus rasio kas gitu ya. Nah, rasio kas tadi yang cash rasio ya, liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Jadi dia nggak melihat apapun itu. Jadi yang dia lihat hanya uang dibagi utang lancar gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita pahami ini aja, insya Allah koperasinya tidak akan ada kendala tidak mampu bayar. Karena kita udah bisa melihat kemampuan koperasi kita sendiri mampunya sampai mana ketika kita misalnya ada pengajuan pembiayaan ke bank misal gitu. Jadi jangan wah mumpung ada kesempatan nih kita ambil pembiayaan setinggi-tingginya gitu. Nah, ketika bayar udah jadi kendala gitu ya. Jadi ini yang harus diukur. Rasio likuiditas koperasi kita sampai mana gitu. Nah, terus profitabilitas. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bahwa kegiatan mengukur bahwa koperasi kita itu bisa menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Gitu. Rumusnya ada banyak. Di sini ada rasio laba kotor, laba bersih, laba operasi. Ini beda-beda gitu ya. Makanya suka ditanya EBIT-nya berapa? EBIT itu apa sih? Gitu. EBIT itu rasio laba operasi. Nah, lalu pengembangan modal sendirinya berapa? Gitu. Makanya ada ROA, ROE, ROI. Nah, itu. Dan ini kadang-kadang teman-teman, ini sebenarnya bisa kita terapin kok ke diri kita sendiri kalau kita paham rumus ini. Misal, kita mau investasi. Kita ada uang, misal 100 juta. Kita bingung nih investasi mau kemana. Pasti yang kita hitung, dari uang 100 juta ini, gitu ya, ini kita bisa nutup biaya investasi yang udah kita keluarkan itu, gitu ya. Berapa lama? Mana yang paling cepat? ROI-nya gitu. Jadi apalagi kalau saya usaha gitu kan, saya buka toko gitu ya. Nah, itu ROI-nya berapa lama gitu bisa sampai kita modalnya balik gitu.
Nah, ini bisa kita hitung karena ini kalau bicara matematika itu kan ilmu pasti. Sama dengan akuntansi itu ilmu eksak. Jadi sesuatu yang bisa dihitung lah, bukan sesuatu yang perlu kita apa ya pikirin dalam-dalam gitu ya. Itu bagian dari analisisnya aja. Tapi kalau untuk bicara rasio, bicara angka itu tinggal hitung-hitungan aja. Tinggal pakai rumus bagi-bagi ketemu 0,0 sekian. Nanti kita tinggal ukur rasio yang paling baik itu berapa sih nilainya. Nah, itu ada juga nanti. Gitu. Nah, ini ada rasio solvabilitas. Nah, kalau solvabilitas itu mengukur kemampuan koperasi itu untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, ini juga penting karena contoh nih, rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, ini yang dilihat ketika gitu ya, ketika hutang jangka panjangnya kita memiliki koperasi ini memiliki hutang jangka panjang yang begitu besar gitu. Nah, ini kan perlu kita pikirkan strateginya, bagaimana gitu kan. Nah, bagaimana untuk bisa membayar itu, melunasi itu, karena fenomena juga ketika secara utang jangka pendek kita bisa memenuhi itu, tapi untuk jangka panjang, wah jangan-jangan ini tuh hanya cukup untuk kegiatan sekarang-sekarang aja gitu. Nah, itu bisa terlihat dari rumus-rumus ini. Rasio utang terhadap aset. Ini juga penting. Kenapa? Karena sekarang pun, misal kita ke SPPS, dibatasin ekuitas kita itu harus punya berapa. Modal sendiri itu kalau tidak salah kita tidak boleh akses pembiayaan lebih dari 40%. Nah, untuk SPPS nih yang terbaru. Kalau lebih dari 40% itu bisa dianggap open loop gitu, atau seperti perusahaan-perusahaan yang harus daftar di bukan hanya pengawasan dari kementerian, harus lewat OJK. Nah, itu menjadi apa ya, indikator-indikator itu. Jadi kita pelaku koperasi harus tahu juga gitu. Harus mampu menghitung ini. Gitu ya. Jadi rasio ini wajib adanya kita tambahkan di kalau kita masih pakai Excel ya di sheet khusus gitu, dibuat rasio keuangan, atau kalau kita sudah pakai sistem ya lebih mudah lagi ya, sudah tersistem, tinggal kita analisisnya saja gitu ya, ada penurunan kah, ada kenaikan kah, nah itu yang harus kita baca. Jadi jangan sampai informasi yang sudah ada itu tidak kita olah gitu, karena itu bagian dari fungsi kontrol kita juga. Lalu nih ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu paling banyak. Jadi rasio aktivitas itu ngukur seberapa efektif sih gitu kan koperasi ini gitu dalam menghasilkan sudah efisiensi perusahaan gitu ya untuk untuk koperasi ini sudah seberapa efisiensi gitu. Nah, rasionya ini banyak. Rasio aktivitas, rasio perputaran piutang. Apalagi kalau kita ke SPPS ya, ini penting banget gitu, atau KSP gitu ya. Rasio perputaran piutangnya bagaimana? Perputaran persediaan, misal ini sangat penting ketika, apalagi kalau kita koperasi fokus di konsumen ya, pasti rasio perputaran persediaannya ini bagaimana, inventory-nya gitu. Jadi jangan sampai kita beli lagi barang yang nggak laku, itu akan menambah stok aja. Sedangkan untuk barang-barang yang fast gitu ya, turnover-nya itu cepat gitu ya. Harusnya itu yang kita siapin karena ternyata itu yang laku di pasaran. Gitu. Makanya kadang-kadang kita bisa head to head tuh head to head akun-akun atau di akun persediaan itu ya mana barang yang fast moving ataupun slow moving. Itu bagian dari strategi sebenarnya. Nah, lalu selain rasio perputaran persediaan, ada rasio perputaran aktiva tetap tadi ya. Nah, ini melihat bagaimana perusahaan ya atau koperasi itu memanfaatkan aktiva tetap itu untuk meningkatkan penjualannya. Nah, terutama ini koperasi produsen, misal dia udah punya nih mesin ternak susu gitu yang miliaran gitu kan,
aktiva tetapnya ini nilainya sangat bagus. Nah, tapi ternyata penjualannya itu tidak signifikan gitu dengan aktiva tetap yang yang sudah kita miliki. Nah, ini bisa terukur. Oh, jadi bagaimana nih? Gitu. Ini kan bagian dari evaluasi. Oh, ternyata gitu ya. Makanya kalau kita orang akuntansi itu kita kenal yang namanya skala ekonominya berapa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya contoh, makanya sekarang kalau kita bicara KSPPS kalau tidak salah untuk KSP atau SPPS yang baru itu harus 2 atau 3 miliar gitu ya syarat pendirian koperasinya kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari supaya koperasinya itu ya udah punya modal duluan gitu. Jadi dia tidak, karena kan banyak kasus yang dia lebih kepada hanya menjadi pengempul gitu, penghimpun dana saja gitu. Menghimpun dana lalu koperasinya itu hanya sebagai sebuah kedok gitu ya. Nanti dia berinvestasi ke yang lain, nah ketika rugi kan koperasi yang terdampak gitu. Ini salah satu bagian dari manajemen risiko ya yang ditetapkan oleh kementerian dengan regulasi-regulasi seperti itu gitu. Nah, terus rumus rasio perputaran tadi, perputaran aktiva totalnya berapa? Nah, itu bisa kita lihat. Terus tadi rata tagihan itu lebih ke average collection turnover ya. Jadi lebih apalagi kalau misalnya kita KSPPS kan kita bisa menilai seberapa lancarkah gitu ya anggota kita membayar tagihannya gitu ya. Atau kalau kita koperasi ya disesuaikan dengan kebutuhan operasinya gitu. Nah, rasio perputaran modal kerja. Misal modal kerja kita di koperasi konsumen 2 miliar. Nah, perputarannya apakah dengan uang 2 miliar itu perputarannya seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa dilihat kita membandingkan aktiva lancarnya dibagi dengan hutang lancar selama terhadap total penjualannya gitu. Jadi aktivanya itu dibagi utang gitu ya dikali aktiva lancar dibandingkan dengan hutang terhadap penjualan. Jadi kalau tadi kan langsung 100%. Nah, ini terhadap penjualannya. Jangan-jangan gitu kan, kita sudah punya aktiva lancarnya sedikit gitu dan hutang lancarnya banyak lah, penjualannya seperti apa gitu. Ini kelihatan nanti rasio perputaran modal kerjanya. Jangan-jangan modal kerjanya tidak efisien nih gitu. Atau jangan-jangan modal kerja apa yang sudah kita keluarkan ada yang tidak tepat. Nah, ini jadi bagian dari rasio-rasio ini yang penting kita pelajari gitu. Nah, ternyata materinya sudah selesai, Bapak Ibu. Ini juga ada beberapa tadi. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya serahkan ke moderator aja mungkin ya. Baik, dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena saya juga sama-sama kita malam ini juga kita masih dalam tahap pembelajaran ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Mungkin dari saya cukup, silakan moderator. Halo moderator. Baik, terima kasih Ibu telah melakukan penyampaian materi yang sangat luar biasa di malam hari ini. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bapak Hendro. Ini pertanyaan, koperasi saya kan sempat tutup beberapa tahun karena ada permasalahan pengurus yang menggunakan dana dan baru 1 bulan buka. Pertanyaannya satu, bagaimana kita untuk memulai laporan keuangan ya Bu? Kita apakah nyambung dengan laporan keuangan terakhir atau buka baru? Kemudian yang kedua, kita bingung cadangan koperasi perhitungannya berapa, sebab dana kan dipakai sama anggota tersebut. Rencana kita buka lagi
koperasi buat mengembalikan tabungan anggota secara diisi lewat SHI. Ini mungkin apakah ada solusi dari pertanyaan ini, Ibu Andini? Ya, nah ini dengan Pak Hendro Wahyu Sundoro ya. Bapak punten dari koperasi mana, Pak? Kita dari Ya, Pak? koperasi instansi, Bu, dari TNI di Malang. Oh, oke. Siap-siap, Bapak. Sebentar, saya lihat pertanyaannya tadi di chat ya. Oke, yang pertama, koperasi saya sempat tutup beberapa tahun karena ada masang pengurus yang menggunakan dana. Oke. Dan baru 1 bulan buka lagi. Pertanyaannya, 1, bagaimana kita untuk memulai laporan keuangan? Oke, bagaimana kita untuk memulai laporan keuangannya ya Bu? Kita nyambung dengan laporan keuangan terakhir. Baik, jadi tutupnya berapa tahun Pak? Sempat tutup hampir 3 tahun, Bu. Nah, Oke. terus Anjay. Nggak apa-apa. Jadi Kita kan 3 bicara tahun kita dinamika tutup ya. kan, Anjay, karena sebelumnya kita tutup karena pas kita audit ya, emang kesalahan dari pejabat yang lama, Iya, harusnya kan pemegang keuangan itu maksimal 3 tahun harus ganti. Terus nggak iya. tahu mungkin karena ada kong kali kong, pas kita audit ternyata ada ketahuan pemakaian dana itu secara ilegal. Jadi di laporan uang ada sekian, tapi ternyata kenyataan tidak ada, Bu. Akhirnya kita tutup. Kita tutup sementara gimana cara solusi ya, Bu. Nah, ini udah diiniin itu ya supaya kembali kan. Pertama kita asetnya yang orang pakai tadi kita tahan. Dia punya Ya. aset. Lalu kita Oh, jual, nggak bisa langsung balik kan, Bu ya. Karena nggak bisa iya, langsung menjual begitu aja untuk mengembalikan. betul. Jadi harus dibuka dulu koperasi. Jadi Betul. kita gitu. Nah, ini laporannya, Bu. Ini kita buka Iya. baru atau lanjut, Oke, Bu? saya langsung tanya ya, punten ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi koperasinya 3 tahun tidak operasional. Berarti RAT juga enggak ya, Pak? RAT masih? RAT barusan kita buka sebelum kita buka ini terakhir Oke, awal tahun jadi kemarin. kita pengaktifan kembali gitu ya. Koperasi yang sempat kemarin tidak operasional gitu. Nah, bagaimana dengan laporan keuangannya untuk kita mulai? Berarti untuk koperasi kita untuk secara legalitas kita masih pakai legalitas lama ya Pak ya? Masih buka lagi secara legalitas. Cuman Oke, kita tutup sementara. oke. Berarti legalitas masih aktif. NIK juga masih aktif ya Pak? NIK barusan kadaluarsa ini kita mau ngurus, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi memang dinamika ya. Jadi kalau untuk laporan keuangan Pak, ya kalau kita laporan keuangan dengan mau menyambungkan gitu. Punten sebelumnya moderator nggak apa-apa, saya langsung jawab. Ya, tidak apa-apa Ibu. Langsung. Ya, oke. Jadi, kalau memang laporan keuangan terakhir 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, terus kita akan mau membuka lembaran baru yang sekarang gitu kan. Pasti ada transaksi yang akhirnya apa ya, ketika mau nyambungin ke sekarangnya itu gimana gitu. Benar nggak, Pak? Oke, Bu. Transaksi yang kita sambung ini sementara kan hanya kas, piutang, aset sama modal gitu aja, Bu. Nah, ini kayak kita bingung masalah cadangan koperasi, perhitungan ekuiditas atau apa itu pakai yang lama atau kita buka lembaran baru, Oke, Bu. nah untuk cadangan koperasi, nah cadangan koperasinya itu masih ada kondisinya hari ini. Kosong. Kosong. Ya, Baru buka mungkin aja. Ada pun dalam bentuk hutangnya orang yang pakai duit tadi, Bu. hmm, iya iya karena Gitu, Bu. memang Bingungnya di iya situ. kan kalau kita bicara mau jalur apa ya, jalur tegesnya gitu Pak ya. Ya Iya. harusnya kan ya udah diganti uang biar
dana Oke. cadangan ini kan ada Harusnya, gitu kan. harusnya ada, Iya cuman kan? karena nggak ada, karena dalam bentuk aset ini gimana, Bu? Kan Iya, asetnya orang itu kita sita, kita udah pakai atas nama koperasi, rencana mau jual, tapi kan mau jual nggak segampang langsung ada terjual dengan sejumlah itu, Ibu. iya. Makanya mungkin kalau saran saya sih Pak, asetnya ada berapa Pak Punten koperasinya untuk saat ini? Kalau koperasi kan ada USIPA sama toko. Nah, ini Hmm. asetnya ini aset punya orang yang memakai uang berupa tanah sama rumah, Ibu. Yang Oh, harusnya ya harusnya uang koperasi, yang tadi buat heeh. cadangan sama punya uang anggota yang dia pakai. Jadi tidak ada, atau dipakai buat apa, intinya pelaku asetnya kita tahan sebagai aset koperasi, ada tanah sama bangunan. Rencana mau kita jual. Iya, Tapi nilainya berapa sementara itu Pak? sekitar hampir 3 M. Wow. Oke, siap. Eh, J. Memang kalau ada kondisi begitu ya Pak, pasti kita kalau orang akuntansi itu mengenal dengan penilaian kembali Pak. J. Jadi nggak apa-apa nanti kalau memang si tanah sama ini menjadi asetnya kita gitu kan. Tapi permasalahannya ketika itu menjadi aset, itu kan aset tetap ya, gitu J, kan. sementara kan aset Nah, tetap, J. aset tetap. Nah, untuk ketika baru ini kan pasti kita butuh untuk aset lancar ini kan kita butuh untuk operasional toh. J. Untuk secara operasional aset lancarnya udah bisa Pak berjalan lancar. Alhamdulillah kita kan buka baru lagi, jadi buka tabungan lagi, yaitu Mhm. aset lancarnya Ibu. Tiap bulan kita kan dapat tabungan anggota berupa tabungan simpanan pokok, dan itu kita pakai buat modal kegiatan. Oke, ya mungkin kalau saran saya sih Pak, kalau memang untuk proses hutang piutangnya gitu udah selesai dan itu udah menjadi aset, apalagi udah di namanya udah menjadi nama koperasi ya, asetnya betul nggak? Udah balik nama. J. Bisa, Nah, sudah kita uruskan ke notaris, insya Allah tahun ini selesai jadi atas nama koperasi. iya, itu nggak apa-apa. Jadi, itu nanti bisa masuk ke aset ya, Pak, ya. Nanti untuk dana cadangan itu, makanya tadi kan ada CALK, Pak, sebenarnya, gitu. J. Nah, ini bisa menjadi, oh cadangan koperasi senilai sekian, gitu ya, dialihkan menjadi aset berupa bla bla bla. Ini bisa kita kuatkan, sama ini, Pak, jadi kalau orang akuntansi itu ada namanya juru taksir, Pak. Gitu. Hmm. Nah, nanti entah itu apakah bisa karena selama ini kan saya berkaitannya dengan KAP, Pak ya. Gitu. J. Jadi KAP itu biasanya dia ini kan bulan berapa nih ya? Sekalian kita bikin laporan akhir tahun ini gitu Pak. Jadi revaluasi aset nilainya berapa gitu ya. Nanti nilai-nilai itulah yang nanti akan menjadi nilai awal kita meskipun pasti ada selisih Pak. Misal gini, data tahun 2013 ya kan? Sorry, misalnya data tahun 2017, sekarang 2023, ya kan? J. Nah, si kas ini yang terakhir nih, laporan terakhir yang dipunya, gitu kan? Terakhir yang dipunya pasti ada selisih dong yang hari ini, iya kan? Iya, Pasti ada selisih. Nah, harusnya kan setiap selisih itu kan punya riwayat kan, riwayat transaksi kan? harusnya Bu. Harusnya punya riwayat transaksi, tapi namanya ini fraud ya Pak. Ini kan bagian dari fraud ya. Nah, itu bisa ya kita iniin aja, kita bikin catatan khusus di laporan keuangan sehingga kita bisa revaluasi kembali kalau memang Bapak ada sumber daya di sana gitu ya. Dan itu bisa diputuskan apa, dari hasil penilaian aset itu sebenarnya untuk saat ini kita mulai berapa sih aset lancar kita, aset tetap kita, utang kita. Nah, itu dulu 3 poin itu dulu gitu. Ketika neraca udah kita benerin, Pak. Nah, neraca udah kita benerin.
Nah, kita mulai perhitungan akuntansi secara benarnya, mau kita anggap benar itu di bulan mana? Misal kalau misalnya ini mau sekalian Januari 2024 itu, gitu ya. Jadi rencananya akhir tahun ini sekalian sak bener Iya, ini. sekalian gitu sekarang Pak, mumpung maksudnya ada beberapa poin di akun yang perlu kita buat CALK, didetailin di situ gitu ya. Jadi ketika di bulan Januari 2024 ini adalah sebenar-benarnya itu tadi kondisi keuangan di koperasi yang udah real gitu. Udah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masalah kemarin gitu. Karena jadi jangan sampai ketika yang kemarin kan udah kita hitung-hitungan aset nih. Misal udah ada dia udah bertanggung jawab dengan nilai. Harusnya kan nilai aset pun ketika 3 tahun gitu, itu kan udah ada perubahan tuh Pak. Udah. Nah Naik. itu, jadi perlu ada bisa koordinasi dengan KAP mungkin Pak ya, Berarti atau berarti akunting. berarti sama Kaprimnya kita koordinasi buat rapat luar biasa dulu ya Bu ya. Iya, jadi dana cadangan koperasi yang kemarin dialihkan gitu kan berupa aset. Nah sebenarnya sih untuk dana cadangan pun Pak, kadang-kadang kan ketika koperasi itu contoh ketika COVID kan banyak tuh koperasi yang cadangannya pakai. Nggih. Itu ya sebenarnya ya nggak masalah juga selama memang untuk pengembangan koperasi itu sendiri gitu. Apalagi kalau kita pikir, oh iya juga, walaupun dia dana cadangan tapi sudah lari ke pembelian aset nggak ada masalah gitu. Toh itu larinya ke neraca, kecuali hilang nol gitu Pak. Itu baru orangnya kabur, asetnya nggak ada yang pegang. Tapi apapun itu ya, kita tetap pengurus punya punya pertanggungjawaban bagaimana transaksi yang aneh itu menjadi clear, tidak aneh lagi gitu. Atau transaksi yang tidak clear tadi, karena kan kayak gitu itu pasti ada namanya pasti ada namanya transaksi yang kalau kita fraud itu, jadi jangan sampai ketika Bapak udah laporan ke anggota segala macam, ternyata ada temuan baru gitu Pak. Maksudnya itu udah dikelirin dulu secara nominal, pengakuannya berapa gitu ya. Itu kita bikin BAP Pak. Udah ada BAP-nya? Belum. Jadi jangan sampai nanti ketika asetnya udah jadi koperasi segala macam, nah dia merasa nilai itu tidak sebanding dengan yang diambil gitu. Sedangkan Iya. kalau kita udah ada BAP, sudah ada perjanjian antara Sama anggota seluruhnya. betul ya, kalau untuk misal perjanjian tadi orang yang tadi ya cukup diwakili pengurus juga boleh. Kalau kita sih sekarang udah main kuasa hukum juga Pak, jadi pakai pihak tiga gitu, biar lebih ini aja sih, biar koperasi juga kuat. Karena ini kan bukan uang kecil Pak ya, itu Iya kan Bu. pertanggungjawaban kepada seluruh Iya, ini anggota, juga masih pegawai. proses audit ternyata banyak sekali laporan-laporan sebelumnya yang fiktif. Nah itu Jadi Pak aduh, maksud saya dikelirkan. saya Jadi selesaikan ketika pikirkan di situ sebelum tahu ini ya, sebelum saya RAT kan tadi kan. nah, betul Pak. Termasuk ini Bu, ada lagi Mm, kayak kita kan kemarin ada barang-barang yang selama kosong ternyata ada yang rusak, yang barang jualan itu Iya, kadaluarsa. Itu pun iya, juga tetap nanti kita buat laporan, apa harus iya, dihapuskan atau menggunakan cadangan cadangan koperasi, kerugian. baru dibuat BAP. Betul. Sedangkan cadangan koperasi kita belum ada. Iya, jadi cadangan kerugian itu bisa nanti kalau kayak contoh kalau KSPPS sih Pak ya, biasanya Nggih. dia eh, misalnya setiap lebih kayak bisa diasuransikan, misal ketika dia pembiayaan 10 juta gitu Pak, nanti ada cadangan
nya itu misalnya 1%. Nah, itu masuk ke asuransi sih. Jadi ketika misalnya dia tidak mampu bayar atau apa gitu, ada uang cadangan itulah yang nanti kepakai. Gitu. Berarti buat Itu asuransi sendiri, buat koperasi ya Bu ya. Kita bisa. tidak kerjasama dengan asuransi lain. Nah, rugi, Pak. Tapi kalau memang sudah masuk ya, mau lebih profesional bisa, Pak. Kita ngelibatin pihak ketiga. Tapi sebisa mungkin gitu ya, namanya kita kan harus punya berbagai strategi, Pak, untuk Oke, melindungi aset koperasi gitu ya. Nah, itu betul. termasuk kita biasanya ada dana kebajikan gitu. Misal ada apa sih fungsinya dana kebajikan? Ketika pembiayaan itu misalnya kita ada dana kebajikan 50.000. Bayangkan Pak, 50.000 dikali 10.000 anggota berapa sih? Ya kan? Nah, itu Siap. bisa kita gunakan untuk anggota-anggota yang macet, ketika ya fakir miskin, ngapain sih kita sampai harus istilahnya sampai harus jadi bukan manusia lagi gitu ketika nagih, nggak perlu gitu. Nah, itu kan dana itu bisa kita pakai. Jadi untuk memanusiakan manusia, nah kita coba bikin kebijakan-kebijakan yang manusiawi, Pak. Gitu artinya ya itu kan bagian dari strategi kita sebenarnya. Gitu. Cadangan kerugian, cadangan kayak penurunan nilai. Kalau Aktiva kan ada tuh PPAP, Pak. Jadi Oh ketika iya. kita penghapusan Aktiva tuh PPAP-nya masih ada. Gitu. Itu bagian-bagian jadi kan PPAP kan bisa jadi cadangan ya. Itu masuk Nggih. bisa kita bisa kita dibuat dana-dana, kalau nggak salah akunnya dia di utang ya, di titipan ya, dana titipan dia konsepnya. Nah, ketika kita mau penghapusan barang dagang atau ini, nah kita bisa ambil dari situ. Nah, itu bagian dari strategi. Biarin karena gini, akun itu bisa menolong ketika kita permasalahan sudah semakin kompleks. Gitu. Tapi akun juga kan harus punya manfaat gitu kan. Itu sih. Oke. Yang penting mah kita koordinasi sama anggota. Bapak Ibu, kalau seandainya gitu ya, kita setiap ada pembiayaan sekian, terus kita ada dana uang bersama atau uang asuransi misal 50.000 setiap pembiayaan, buat nanti kalau ada saudara kita, tetangga kita, misal yang kesusahan atau yang meninggal, bagaimana kalau langsung kita hapuskan? Itu kan bisa, Pak. Daripada nanti menjadi menjadi ketika ini malah jadi macet, terus laporan kita juga jadi jelek karena semakin banyak orang yang ini gitu. Bagian bank saja punya banyak alternatif atau punya banyak lapisan manajemen risiko, Pak. Pertama, aset udah dijaminkan, asuransi segala macam kan, asuransi jiwa, udah asuransi utang segala macam gitu. Nah, itu bagian, belum dia di provisi yang 1%. Ada juga biaya administrasi. Itu kan bagian-bagian sebenarnya dari strategi aja. Gitu, Pak. Intinya nih buat Bapak, clearkan dulu berapa nominalnya, BAP-kan sesuai dengan kejadian ya. Tanda tangan, Nggih. beliau tanda tangan, koperasi juga tanda tangan, pengurus koperasi juga tanda tangan. Nah, kalau anggota mungkin boleh nanti perwakilan aja atau pas rapat anggota bisa juga disampaikan nanti uang cadangan koperasi dikemanakan gitu ya. Kalau bisa dibantu dengan pihak tiga. Pihak tiganya kalau memang BAP ya berkaitan dengan tadi, meskipun tidak harus ke ujung-ujungnya ke polisi nggak perlu, tapi minimal kita ada pihak ketiga yang sekiranya bisa menguatkan kita gitu kan. Nah, termasuk nanti ada revaluasi aset ya, ada penilaian kembali aset sehingga Bapak ketika awal tahun itu sudah tidak mengenang masa lalu gitu. Jadi itu udah tutup buku. Jadi kita fokus masa depan aja gitu. Nggih, Bu. Gitu, Pak. Mungkin cukup ya, Pak? Cukup. Tugasnya masih banyak saya, Bu. Terima Semangat, Pak. kasih. Semangat. Tapi memang, Nggih, Pak, terima kasih banyak, Bu. Bapak waktu itu laporannya masih Excel ya, Pak?
Sampai sekarang pun masih Excel, soalnya saya pun juga masih perbaiki. Kita mau pakai yang modern belum berani sebelum clear saya ini, BAP belum ini. Jadi kalau memang udah clear semua, baru nanti saya ganti yang ke modern, Bu, pakai aplikasi. Halo? Halo, Bu? Ya, hilang lagi. Putus kayaknya. Iya, pakai itu aja Maya Accounting. Bisa kok. Untuk Tes? Baik, Pak, sepertinya Bu Andininya sedang mengalami gangguan sinyal. Akan saya coba menghubungi beliau kembali. Iya, ini kayak Bu Andi ini mati lampu ya. Iya. Bentar ya, Bapak. Sambil menunggu Bu Andini, mungkin Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara workshop ini bisa melakukan pengisian form bagi yang belum mengisi form. Untuk linknya sudah saya taruh di chat Zoom ini. Halo, ya mohon maaf ya, tadi mati lampu sebentar. Ini cukup monggo untuk dilanjut. Ya, siap. Pokoknya untuk Pak Hendro semangat ya. Insya Allah memang kalau bicara koperasi itu, kalau kita bicara koperasi besar ya harus amanah dan profesional gitu emang. Banyak rintangan, salah satunya yang tadi. Dan kejadian ini kan bukan, ya namanya kita sudah malang melintang gitu ya di dunia koperasi, ya
sering menemukan gitu, dan ya nominal yang lumayan gitu. Jangankan yang itu, yang dipakai judi online aja sampai 1 miliar ada. Jadi ya itulah dinamikanya gitu. Nah, makanya ke depan ya saran saya itu selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP-nya harus dibuat, SOM-nya juga harus jelas. Jadi tupoksi siapa mengerjakan apa, ya, yang ngeceknya siapa itu harus jelas. Terus SOP-nya bagaimana, ya, itu kan harus ada kontrol. Gitu. Karena apalagi kalau saran saya untuk koperasi yang sekiranya asetnya udah di atas 1 miliar gitu ya. Nah, itu sudah harus menggunakan sistem. Jadi, kalau pengurusnya lagi nggak datang ke kantor, gitu, kita bisa lihat kok kinerjanya di handphone. Atau double cross-check, bagaimana caranya? Nah, anggota pun bisa melihat jumlah simpanannya dia, bisa lihat transaksi. Dia transaksi hari ini, nah dia bisa lihat langsung, transaksi itu udah diposting belum sih? Gitu, ke website atau ke sistemnya koperasi, sehingga ada double check. Nah, dan kalau memang karena kan kalau bicara dunia koperasi atau dunia keuangan ya, itu kan banyak celah yang diberangkas aja, misal di catatan keuangannya berapa, di berangkasnya berapa gitu kan. Kita tanda tangan ya sesuai dengan buku kas, ternyata kan berangkasnya nggak dicek. Nah, bagaimana supaya kita nggak sampai loss hal seperti itu. Nah, jadi kalau untuk koperasi-koperasi keuangan, nah, itu biasanya setiap minggu, setiap hari Jumat itu ada pengecekan berangkas, disamakan dengan buku kas, dihitung. Jadi BAP kas itu dilakukan setiap seminggu sekali. Pernah juga dilakukan sampai sehari sekali, gitu, walaupun agak ribet gitu kalau harian. Tapi ya minimal setiap Kamis lah, atau setiap Kamis sore atau Jumat sore. Itu dalam upaya bahwa kita sudah memastikan kita sudah bersama-sama menjaga aset koperasi. Karena koperasi itu kan bukan milik kita. Kita juga kadang-kadang hanya pengelola gitu, tapi kan milik kita semua atau milik anggota semua. Gitu. Jadi tata kelolanya nih gitu yang harus benar-benar dipersiapkan gitu, yang harus benar-benar di steer. Nah, kayak job desk kan adanya di SOM. Nah, di Standar Operational Management, dia adanya di SOM kelembagaan. Nah, sekretaris ngapain, bendahara ngapain, ketua ngapain, manajer ini apa. Tugasnya itu tupoksinya jelas. Sehingga ketika ada yang ketika ada yang di ini kan ya itu bisa. Nah, saya baca chat tadi, Bu, kalau koperasinya anggota pengen buatin tunjangan hari raya, mampu buatin, nggak mampu ada caranya. Ajak simpanan hari raya dengan menyimpan misalnya 1.000 atau 10.000 atau 20.000 sebulan gitu ya. Nah, atau kekecilan 50.000 sebulan. Misalnya 50.000 sebulan kali 12 dapat berapa? Dapat 600.000 kan? Tapi dapat bingkisan senilai 800.000. Siapa sih yang nggak mau? Ya kan? Nah, padahal ya kalau kita bingkisan 800.000 kan bisa jadi modalnya 600.000. Sedangkan uangnya mereka bisa jadi kita putarkan untuk jadi modal kerja kita. Itu bagian dari strategi. Itu bisa menjadi simpanan hari raya. Produk baru. Nah, kalau misalnya koperasinya kita koperasi konsumen, nah itu juga nggak apa-apa masuk ke simpanan anggota, tabungan mereka nanti dikonversi dalam bentuk barang. Atau dia mah nggak mau Bu sifat simpenan, tapi dia pengennya full dari koperasi. Ya nggak apa-apa kalau memang koperasinya ya berarti paling PHU-nya turun, ya itu aja sih. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa dampaknya luar biasa untuk untuk meningkatkan bagaimana
masyarakat tuh tertarik gitu bergabung menjadi anggota koperasi kita. Nggak apa-apa, itu bagian dari strategi, gitu ya. Karena kadang-kadang kita melihatnya itu kadang-kadang kan bingkisan, kan 50.000 aja kalau kita kasih uang itu kayaknya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk barang kayaknya senang banget gitu ya. Saya sama ibu saya juga anggota koperasi apa ya? Koperasinya dulu tuh KSU ya. Nah, itu beliau tuh tiap Lebaran itu selalu datang ke koperasi tersebut untuk ambil bingkisan hari raya. Nah, kalau saya dulu ya ada mungkin untuk karyawan ya bingkisan. Tapi kalau untuk anggota, kalau anggota udah 10.000, udah ribuan ribu ya, intinya sih disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kalau tidak mampu ya berarti kita bikin strategi baru. Strateginya adalah kita bikin produk simpanan yang menarik bagi mereka, simpanan hari raya dalam bentuk barang, misal nabung 20.000 seminggu gitu kan, nanti dapat dapat daging 10 kilo ketika lebaran gitu ya, dibuat semenarik mungkin gitu, tinggal dihitung aja. Karena kalau itu keuntungannya dua, uang yang kita kumpulkan bisa kita putar menjadi modal kerja, dan yang kedua barangnya pun ketika kita jual kita untung, karena kan senilai itu kan harga pokoknya berapa sih gitu, ya. Oke, nah tadi boleh dibuat biaya bingkisan hari raya di ART atau dari SHU, nggak apa-apa. Ya kalau mau dilapor, ya disepakati aja di RAT. Ya, jadi kalau di RAT-nya setuju gitu ya, nanti ada bingkisan sesuai dengan kemampuan koperasi, Pak. Jangan di nominalnya jangan ketika masukan dari anggota pun gitu ya, tapi kalau sekiranya memberatkan atau bisa mengganggu kelancaran operasi ya jangan gitu ya. Nah, mereka juga pasti mengerti gitu. Bisa tadi strateginya mungkin itu Pak Hendro. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Saya chatnya hilang di sini nih. Ya, saya tidak bisa buka chat yang before. Tadi ada Pak Wijono, ada angkat tangan. Pak Wijono mau bertanya? Nah, Pak Wijono tadi angkat tangan, tapi enggak ini ya. Iya, Oh iya. Oh iya Bapak, hapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andini mohon izin Ya sekedar siap. bantu yang Bapak tadi menanya dari Primkopat Malang ya. Halo Ya Bu Pak. Andini. Ya, Iya. silakan Pak. Dari Bantuin. Primkopat. Dari Primkopat. Saya tadi tidak terlalu detail tanya koperasinya. Dia koperasi pegawai jadi Malang. Oh gitu. Enggak, kalau dari Primkopat itu mungkin tidak tidak operasionalnya karena ditutup, itu mungkin karena ada kebijakan dari pimpinan atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang laporan keuangan sejak ditutup akan membuat laporan keuangan kembali, itu tentunya pedomannya laporan keuangan lama. Betul. Ya. Dan yang ketiga, apabila terjadi manipulasi oleh oknum yang sekarang ditahan, beliaunya menyerahkan aset, namun tidak begitu saja bisa diakui sebesar berapa M, itu 3M, tapi perlu adanya suatu assessment. Iya, betul. Perlu adanya suatu assessment. Halo? Ya. Makanya tadi harus ada penilaian aset. Iya, jadi perlu ada penilaian atas aset itu. Betul. Baru nanti berapa yang diakui di dalam aset tadi. Kalau memang yang dijaminkan itu tidak melebihi atau sama, nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan terjadinya suatu appraisal nantinya justru aset yang dijaminkan berkurang dari yang ditafsirkan. Betul. Nah, itu Bu Andini ya. Jadi betul Pak. kalau
mau melaksanakan laporan keuangan baru, satu, patokannya ada pada laporan keuangan yang lama. Betul. Yang kedua, untuk revaluasi aset harus perlu dilakukan appraisal lebih dulu, Bu Andini. Betul. Dan itu Oke. juga harus melibatkan orang yang Iya. kompeten di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi benar, dan apa yang disarankan Bu Andini benar. Perlu pihak ketiga yang akan campur tangan ada di situ. Nah, pihak ketiga, entah siapa yang ditunjuk, nantinya akan menunjuk KAP. Betul. Nah, itu baru nanti laporan keuangan mereka akan sip lah. Nah, mungkin sekedar itu sementara masukan untuk membantu tadi Bapak yang menanyakan, Bu Andini. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wijono. Terima kasih Pak. Iya, betul. Sami-sami. Iya. Karena itu tadi ketika kita mau membuat laporan keuangan yang baru pun pasti ada riwayatnya. Makanya tadi harus ada revaluasi aset, penyerahan secara administratif lah harus dibenerin gitu. Karena kalau administratifnya nanti ada keliru gitu ya, khawatir nanti malah akan menjadi masalah ke depan gitu. Baik, ada lagi? Mungkin satu penanya lagi, jika ada, udah 20.57. Kayak tadi di chat yang tadi, kayaknya masih ada pertanyaan yang belum dijawab, tapi saya nggak bisa buka, Pak. Bantu jawab, untuk yang di chat tadi itu ketika saya lihat Bu Andini itu sudah terjawab insya Allah. Oke, siap. Ternyata di sini banyak rekan pendamping koperasi, teman-teman saya juga di sini. Ada Mbak Nabila, hai. Ada Bu Enti nih, pendamping juga. Ya, salam kenal semuanya. Nah, mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan kali moderator atau Bu Francisca mau ada tambahan? Ya, baik. Terima kasih Bu Andini telah berkenan untuk melakukan presentasi serta berbagi sharing tentang workshop akuntansi koperasi, serta pertanyaan dari Bapak Ibu juga menarik sehingga dapat berbagi insight baru, informasi baru mengenai dunia koperasi, tentunya di bidang akuntansinya seperti itu. Ya. Dan sepertinya bisa saya tutupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak khususnya untuk Bu Andini sebagai pemateri dan Bu Frans serta Bapak Ibu yang dapat hadir di acara workshop kali ini. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf barangkali ada kalimat atau kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.